Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ma'syaral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan bab yang ke-19 dari kitab As-Sawarifu 'anil Haq, karya dari Fadilati Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullah, yang menjelaskan kepada kita beberapa penghalang dari penghalang-penghalang yang akan bisa menghalangi seorang dari menerima kebenaran. Pada pasal yang ke-19 yang telah kita sebutkan sebagai muqaddimah pada pembahasan yang sebelumnya, Al-Mu'allifu hafizahullah menyebutkan bahwasanya di antara dari faktor yang menghalangi seorang dari menerima kebenaran adalah melihat keadaan seorang yang menyampaikan kebenaran, sehingga yang dilihat bukan dari sisi yang disampaikannya, tapi yang dilihat adalah yang menyampaikan kebenaran tersebut. Bila kita melihat lebih lanjut tentang pasal bab yang ke-19 yang tadi telah kita sebutkan, semakin memperjelas kepada kita bahwasanya di antara faktor penyebab seseorang tidak menerima kebenaran adalah karena faktor al-kibir. Ia sombong, tidak mau menerima kebenaran kecuali dari seorang yang seakran, setipe dengan dirinya. Dengan kesombongan itulah akhirnya dia memilah, membeda-bedakan antara seorang yang karim, seorang yang mulia yang menyampaikan kebenaran, dengan seorang yang laim, yang tercela, ar-radhi, tatkala ia menyampaikan satu kebenaran. Dan bahkan bila kita melihat di antara kisah dari sebagian para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla yang Allah ukirkan dalam Al-Quran, menjelaskan kepada kita bahwasanya sebab musabab tersesatnya mereka orang-orang kufar dari menerima ajakan nabi-nabi tersebut adalah karena melihat orang yang bersama dengan nabi dan yang mengikuti para nabi tersebut adalah dari kalangan orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, yang aradil, yang rendah, dalam keadaan mereka adalah seorang yang kaya, mereka adalah seorang yang terhormat, sehingga dengan kekayaannya dan kehormatannya tidak mau menerima kebenaran, masukan kecuali dari seorang yang setipe dengan mereka. Wal'iyadzu billah. Sehingga bila mana seorang menginginkan pada dirinya suatu kebaikan yang ia harapkan, dengan kebaikan tersebut dia menjadi seorang yang mutawadhi', yang rendah hati, yang berharap bisa istiqamah di atas kebenaran, maka jadilah seorang yang mudah menerima satu kebenaran, menerima satu masukan, bimbingan, nasihat, arahan dari siapapun orang yang menyampaikan bimbingan, nasihat, arahan tersebut.
Baik yang menyampaikannya terkadang dari muridnya, atau yang menyampaikannya adalah dari bawahannya, atau yang menyampaikannya adalah dari seorang yang lebih muda usianya dibandingkan dirinya. Karena yang menjadi tolak ukur apa yang ia dengar adalah sesuai tidaknya apa yang didengarkannya dari bimbingan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Nabi-Nya Muhammad alaihi assalatu wassalam. Allah Azza wa Jalla memuji dan memberikan kabar gembira kepada setiap mukmin yang memilah-milah ucapan, kemudian dia ambil yang paling baiknya, yang mudah menerima nasihat, dan ia kesampingkan harga dirinya untuk menolak nasihat yang ia dengarkan tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa fabashshiril ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka para hamba-hambaku, kata Allah Azza wa Jalla, yaitu mereka orang-orang yang tatkala mendengarkan beberapa ucapan fayattabi'una ahsanah, kemudian dia menerima dan mengikuti yang paling baiknya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat yang berikutnya, ulaikal ladzina hadahumullah, mereka adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada dirinya, yang mudah menerima kebenaran, tidak melihat siapa yang menyampaikan kebenaran tersebut. Sehingga kan inilah Nabi alaihi salatu wassalam mengartikan makna dari al-kibr dengan makna batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang yang menyampaikan kebenaran tersebut. Seperti keadaan mereka para al-musyrikun, al-kafirun, yang menolak ajakan dakwah para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla dengan merendahkan orang-orang yang beriman kepada para nabi-nabi tersebut. Kemudian dalam pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya seorang muslim ini sudah pasti padanya ada kesalahan, sehingga tidak dijadikan sebagai tolak ukur kriteria seseorang yang memberikan nasihat adalah seorang yang bersih dari kesalahan-kesalahan tersebut. Karena inilah al-mu'allif wa hafizahullah menyebutkan perkataannya, faman kana min ahli ta'ati was salah fi ghalibi ahwalihi wa rubbama waqa'at minhu al-ma'siyatu aw al-ma'asi fahadha min ahli al-'adli wal raib. Maka seseorang yang kita kenal dia adalah seorang yang taat, seorang yang baik, dan kita lihat yang demikian ada pada hampir seluruh keadaannya. Kita mengenalnya sebagai seorang yang baik, kita mengenalnya sebagai seorang yang taat, dan itu terlihat pada kebanyakan dari keadaannya yang barangkali saja tidak dinafikan terkadang pada dirinya muncul satu kemaksiatan, ataukah ada pada dirinya beberapa dari kemaksiatan-kemaksiatan, fahadha min ahlil adli wal raib. Maka orang yang seperti ini masih dikategorikan sebagai seorang yang dinyatakan ahlil adl, orang yang adil, wal raib, dan yang demikian tidak kita ragukan. Naam. Wa qala Abul Hasan Al-Mawardi, berkata Abul Hasan Al-Mawardi rahimahullah, wa bidzalika jarad 'adatul khalqi. Maka dengan hal itulah kebiasaan para manusia, para hamba dibawa dengan yang demikian. Annahum yu'addiluna al-'adil bil ghalibi min ahwalihi, bahwasanya mereka mentakdil, menyatakan seorang itu sebagai seorang yang baik,
seorang yang adil, yang terpercaya dengan melihat kebanyakan dari keadaan-keadaannya. Kalau semisal kebanyakan dari keadaannya adalah seorang yang baik, maka dibawakan kepada makna yang baik untuknya. Demikian pula sebaliknya, bila mana kebanyakan dari keadaannya adalah seorang yang jelek, maka dia dikategorikan sebagai seorang yang jelek, sebagaimana layaknya orang-orang yang semisal dengannya. Warubbama asaa, dan tidak menutup kemungkinan dia adalah seorang yang melakukan kejelekan. Namun demikian, mereka para ulama mengategorikan orang yang seperti ini dengan kebanyakan dari keadaannya. Wa yufasiquna al-fasiq bil ghalib min ahwalihi wa rubbama ahsan. Mereka juga memfasikkan orang-orang yang fasik dengan melihat kebanyakan dari perbuatan-perbuatannya, walaupun terkadang dia ternyata adalah seorang yang baik. Perkataan Abul Hasan Al-Mawardi ini rahimahullah adalah perkataan yang dijadikan hujjah oleh mereka para ulama, yang semakna dengan apa yang beliau sampaikan adalah perkataan Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu tatkala menghukumi beberapa manusia setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Umar ibn al-Khattab menyatakan, inna nasan yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar ibn al-Khattab, sesungguhnya manusia mereka dihukumi dengan wahyu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan wahyu itulah terpilah antara seorang yang baiknya dengan seorang yang buruknya. Dengan wahyu tersebut terpilah antara seorang itu dinyatakan sebagai seorang yang musyrik dengan seorang yang muwahhid, seorang munafik dengan seorang yang mukmin shadiqul iman, yang benar keimanannya. Semuanya ditentukan berdasarkan wahyu dari sisi Allah Azza wa Jalla yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa innal wahya qad inqata'a. Adapun pada hari ini, kata Umar ibn Khattab, wahyu tersebut telah terputus dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar melanjutkan, wa innama na'khudhukumul ana bima dhahara lana ilaina min a'malikum. Maka kita menghukumi kalian pada saat ini dengan apa yang nampak dari kita dari amalan-amalan yang kalian amalkan. Faman azhara lana khairan amannahu wa qarrabnahu wa laysa ilaina min sariratihi syai'. Allahu yuhasibuhu fi sariratihi. Maka seseorang yang menampakkan kepada kita berupa amalan-amalan kebaikan, maka kita mempercayainya. Kita mendekatkan diri kita kepada orang tersebut, dan kita tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa rahasia-rahasia dari sifat-sifat, demikian pula perbuatan-perbuatannya, karena Allah Azza wa Jalla yang akan menghisab dari semua amalan-amalan yang ia lakukan tersebut. Faman azhara lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu wa in qala inna sariratahu hasanah. Adapun seorang yang menampakkan kepada kita amalan-amalan keburukan, maka kita tidak akan mempercayai dirinya, kita tidak akan membenarkan ucapannya, walaupun apa yang ia lakukan dalam keadaan sendirian adalah amalan-amalan yang baik. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sehingga Umar bin Khattab menyampaikan perkataannya mirip dengan perkataan Abul Hasan Al-Mawardi rahimahullahu taala, dengan diwajibkannya bagi kita untuk menghukumi seseorang dengan apa yang zahir dari perbuatan-perbuatannya. وقال ابن القيم رحمه الله ولكن قد يغلظ في مسمى العدالة
fayudhannu anna al-murada bil 'adli man la dzamba lahu wa laysa kadzalik. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan akan tetapi termasuk dari kesalahan di dalam menamai tentang makna dari al-adalah, seorang dinyatakan sebagai seorang yang adil, yang terpercaya, dibenarkan ucapannya, bukan sebagai seorang yang fasik, sehingga disangka bahwasanya makna dari al-adl adalah seseorang yang tidak melakukan perbuatan dosa sama sekali. Ini definisi yang salah. Walaysa kadzalik, dan yang benar bukan sebagaimana yang disebutkan. Sehingga dengan ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala, bila mana Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyampaikan demikian, Umar Ibn Khattab, Al-Hasan Al-Basri, dinukilkan nantinya perkataan beberapa di antara mereka para imam semakna dengan perkataan-perkataan yang tadi kita sebutkan, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya seorang yang baik ini sudah pasti ada kesalahannya. Seorang yang taat sudah pasti dirinya memiliki kesalahan. Dalam arti kata, kalaulah semisal kita diharuskan untuk menerima nasihat dan dikhususkan hanya orang-orang yang baik saja, tidak ada kesalahannya, tidak ada dosanya, maka tidak mungkin. Akan memberikan kelaziman pada diri kita untuk nantinya kita tidak akan menerima satu nasihat dari makhluk, dari siapapun mereka. Nah, ini tentu makna yang batil. Karena itulah di dalam menerima nasihat, bimbingan, arahan, ini perlu untuk tidak membeda-bedakan antara satu individu dengan individu yang lain. Jadilah seorang yang mudah menerima nasihat. Bahkan sebagian salaf menyatakan rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati satu kaum yang ia memberikan hadiah kepada saya aib-aib saya. Tatkala salah ditegur, tatkala keliru dinasihati. Ini termasuk dari satu kebaikan. Bahkan hakikat teman yang baik adalah dengan menerapkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dari orang-orang yang dekat dengannya. Tidak membiarkan dirinya larut dari kesalahan, tidak membimbingnya tatkala larut terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan. Namun ingkarul munkar ada dan terus terjalin antara mereka. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bal huwa 'adlun mu'tamanun 'ala ad-din. Bahkan orang yang seperti ini yang terjatuh ke dalam kesalahan, namun dari kebanyakan perbuatannya adalah orang yang menampakkan kebaikan, ini merupakan seorang yang adil, yang terpercaya dalam membawa agamanya ataukah dalam agama ini. Wa in kana minhu yatubu ila Allah minhu fa inna hadza la yunafi al-adalah kama la yunafi al-imana wal wilayah. Walaupun pada sebagian kesalahan-kesalahan tersebut nantinya Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat-taubatnya, dan apa yang ia lakukan sama sekali tidak menafikan adanya al-adalah pada diri orang tersebut, sebagaimana tidak menafikannya al-iman, demikian pula al-wilayah, perwalian sebagai wali Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sebagaimana kemaksiatan tidak akan mencabut keimanan secara mutlak, sebagaimana kemaksiatan tidak pula menghilangkan perwalian seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla untuk dinyatakan sebagai waliullah, maka demikian pula dalam bab al-adalah, Nah, untuk kita menerapkan firman Allah Azza wa Jalla, wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa satu berita, maka bertabayunlah.
Ini ayat berkisah tentang keadaan seorang yang fasik. Lawan dari seorang yang fasik adalah seorang yang adil, yang terpercaya, seorang yang sholah, seorang yang adil, yang taat. Bila datang kepada kalian berita dari orang-orang yang baik, maka terimalah. Jangan kemudian bertabayyun. Naam, karena dia adalah seorang yang adil, yang terpercaya. Wa'lam, kata beliau rahimahullah, anna ahlul fadli wal manzilah wa dhawil aqdar lahum haqqun fi wujuhi ighfali zallatihim wa iqalati atharatihim. Ketahuilah bahwasanya seorang yang mulia, seorang yang punya kedudukan, yang memiliki kemuliaan-kemuliaan, mereka punya hak yang wajib kita tunaikan pada diri mereka, yaitu wajibnya kita untuk menutupi ketergelincirannya, demikian pula kesalahan-kesalahan mereka. Naam. Di awal bab al-muallif wa hafizahullah menyebutkan bahwasanya termasuk dari makna al-adalah, tidak dipersyaratkan untuk dari makna al-adalah adalah seorang yang bersih dari kemaksiatan. Bahkan belum menyebutkan makna dari al-adalah al-ta'ah wa shalah adalah seorang yang kebanyakan dari keadaan-keadaannya adalah seorang yang berada pada kebaikan, berada pada koridor ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun di sana ada pembahasan yang berikutnya, bila mana kita melihat ada seorang yang mulia dari sisi agama, dari sisi derajatnya, demikian pula juhudnya di dalam membela as-sunnah dan yang semisalnya. Bila ia memiliki kesalahan-kesalahan, memiliki ketergelinciran kemaksiatan, maka yang wajib bagi kita adalah menutupi kesalahan-kesalahannya dan menutupi apa yang ada pada dirinya berupa kejelekan-kejelekan tersebut. Karena dia punya kemuliaan, karena dia punya shalah, kedudukan. Namun tidak kemudian menyebabkan kita tidak memberikan nasihat, tidak memberikan arahan, bimbingan kepada orang-orang tersebut. Namun di dalam menerapkan ingkar mungkar kepada seorang yang mulia dengan yang selain dari mereka, ini dibedakan antara satu dengan yang lain. Wa aqilu dzawil hayati atharatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, maka persedikitlah bagi orang-orang yang memiliki kedudukan kesalahan-kesalahan yang mereka miliki tersebut. Dalam arti kata, kita wajib untuk kemudian menutupi aib-aibnya. Wa qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, fa inna Allah khassahum bi naw'i takrimin wa tafdhilin ala bani jinsihim, faman kana minhum masturan mashhuran bil khair hatta kabba bihi jawaduhu wa naba ghadabu sabrihi wa adyala alaihi syaitanuhu fala tusari' ila ta'nibihi wa uqubatihi bal tuqalu atharatuhu. Kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengkhususkan mereka dengan memiliki kemuliaan, keutamaan dari orang-orang yang setipe dengan mereka. Artinya Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah di sini menyebutkan keadaan seorang yang mulia, yang punya kedudukan, sehingga dia di mata para manusia, para masyarakatnya adalah seorang yang terhormat, adalah seorang yang mulia karena apa yang dia miliki berupa kebaikan. Maka siapa di antara mereka yang masturan, yang menutupi dirinya dari menampakkan kesalahan-kesalahannya di hadapan makhluk, namun seorang yang masyhuran bil khair, seorang yang terkenal memiliki sekian banyak kebaikan, sehingga kedermawanannya ini menonjol pada orang tersebut. Demikian pula kesabarannya, bila mana syaitan telah berhasil menipu daya dirinya sehingga dia terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan, maka fala tusari' ila ta'nibihi wa uqubatihi. Janganlah kita bersegera untuk menghajarnya, kita bersegera untuk kemudian memboikot kepada orang tersebut. Bal tuqalu atharatuhu. Bahkan yang hendaklah kita lakukan
adalah kita mempersedikit, menutupi kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh orang tersebut. Al-Mu'allif hafizahullah menyebutkan beberapa penukilan dalam bab ini. Ini poin yang sangat penting sebagai bantahan kepada sebagian kelompok yang mereka berupaya untuk kemudian mentahdzir, memberikan peringatan, demikian pula menghajar kepada mereka orang-orang yang mulia, bahkan dari kalangan mereka para ulama. Bahkan sebagian mereka bermudah-mudahan untuk menggelari mereka para ulama sebagai seorang yang fasik. Bermudah-mudahan untuk kemudian membid'ahkan ketergelinciran, kesalahan sebagian mereka para ulama. Kelompok yang seperti ini yang pada zaman kita terkenal diantaranya kelompok Al-Haddadiyah yang diusung oleh Mahmud Al-Haddad. Di antara prinsip dari keyakinannya adalah tidak membeda-bedakan antara satu perbuatan kebid'ahan apakah dilakukan oleh seorang yang benar-benar fasik dari kalangan ahli bid'ah ad-dhal ataukah dari kalangan mereka para ulama, sehingga ia membid'ahkan, mengahli bid'ahkan al-Imam Ibnul Jauzi, al-Imam Ibnul Hajar dan yang lainnya dari kalangan mereka para ulama yang pada sebagian manhaj mereka ini terpengaruhi pemahaman al-Jahmiyah dan yang semisalnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Ini tidak demikian yang dikenal di kalangan mereka para ulama. Waqad inharafa al-ba'du fi radd syahadati al-fasiq wa lam yuharrir ma'na al-fisq alladhi turaddu bihi syahadatu sahibihi. Dan sebagian mereka berpaling untuk menolak persaksian seorang yang fasik dalam keadaan tidak ada upaya kesungguh-sungguhan untuk ia menggali lebih lanjut tentang apa itu makna dari kefasikan. Ataukah mungkin artinya sebagian di antara mereka bersungguh-sungguh untuk menolak persaksian seorang yang fasik dalam keadaan tidak ada upaya kesungguhan dari mereka untuk mengetahui makna dari kefasikan tersebut yang dengannya persaksiannya tidak diterima. Wa hamalahu dzalika ala raddi syahadati kulli man talabbasa bi ayyi ma'siyatin. Bahkan yang demikian membawa dirinya untuk menolak semua persaksian dari mereka orang-orang yang memiliki kemaksiatan dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan apapun, baik yang kecilnya maupun yang besarnya. Di sisi sebagian mereka dikategorikan termasuk dari seorang yang fasik yang tidak diterima persaksiannya. Ini tentu makna yang batil, makna yang salah, yang keliru. Tadi kita sebutkan di awal bab, makna al-adil atau al-adalah sebagai lawan dari makna al-fisq adalah seorang yang ghalib ahwalih, yang kebanyakan dari keadaannya adalah terlihat darinya amalan ketaatan dan amalan as-salah, kebaikan. Naam. Dan seorang yang fasik adalah seorang yang ghalib ahwalih, yang kebanyakan dari keadaannya ia terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, sehingga apa yang disangka oleh sebagian mereka tentu termasuk dari makna yang batil. Walau qila bihadza, kalau misal kita menganggap apa ungkapan yang seperti ini, la ta'attalat aktsarul huquqi 'anil bayyinat, maka pastilah kebanyakan dari hak-hak akan terkesampingkan. Dituntut bagi kita untuk kemudian mendatangkan kepada mereka al-bayyinat, bukti-bukti. Nah, bukti-bukti. Mana buktinya? Mana buktinya? Karena seorang yang fasik tatkala membawa satu berita, yang wajib bagi kita adalah al-bayyinat, ya kan? At-tabayyun.
mencari mengklarifikasi, menanyakan kepadanya bukti-bukti yang valid. Nah, adapun seorang yang adil, pemahaman keterbalikan dari nas ayat tersebut, tidak dituntut kita untuk kemudian meminta kepadanya mendatangkan bukti-bukti. Karena dia adalah seorang yang baik, seorang yang jujur, yang tidak mungkin membawa berita kedustaan. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala wa hahuna faidatun latifah. Di sini ada satu faedah yang tersamarkan. Wa hiya annahu subhanahu lam ya'mur bi raddi khabaril fasiq wa takdzibuhu wa raddi syahadatihi jumlatan wa innama amara bitabayyun. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam nas ini terdapat satu faedah yang sangat penting yang tersamarkan dari kebanyakan mereka manusia, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menolak berita khobar yang dibawa oleh seorang yang fasik. Tidak pula memerintah kita untuk langsung mendustakan khobarnya dan menolak persaksiannya seketika. Wa innama amara bitabayyun. Namun Allah Azza Jalla memerintahkan kita untuk bertabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kita diperintahkan untuk bertabayyun. Fa in qamat qara'inu wa adillatun min kharijin tadullu ala sidqihi umila bidalili sidqihi. Kalau semisal di sana ada karinah-karinah, ada bukti-bukti yang valid, pendalilan-pendalilan yang valid yang menunjukkan tentang keakuratan berita yang ia sampaikan, yang menunjukkan tentang kejujurannya, maka kita ambil pendalilan dari kejujuran orang tersebut. Jadi berarti berita yang ia sampaikan adalah berita yang jujur, yang tidak ada kedustaan padanya. Walau akhbar bihi man akhbar, walaupun mengkhabarkan tentang kriteria, tentang kedudukan, demikian pula kepribadian orang tersebut, orang-orang yang mengkhabarkannya. Si fulan mengatakan dia adalah seorang yang pendusta, si fulan mengatakan dia adalah seorang yang tidak amanah, si fulan mengatakan dia adalah seorang demikian. Kalau semisal ternyata dia membawa bukti yang valid yang menunjukkan tentang jujurnya ucapannya, maka yang kita terima adalah persaksiannya. Yang kita terima adalah persaksiannya. Wa hakadha yanbaghi al-i'timadu fi riwayatil fasiq wa syahadatihi. Maka seperti ini, periwayatan seorang yang fasik dan persaksiannya bisa dijadikan sebagai satu sandaran bila pada ucapan-ucapan mereka memiliki qarinah, pendalilan-pendalilan yang menunjukkan tentang jujurnya apa yang disampaikannya. Kemudian di sini beliau hafizahullah menyebutkan wa katsirun minal fasiqin yusaddaquna fi akhbarihim wa riwayatihim wa syahadatihim. Kebanyakan dari mereka orang-orang fasik itu dibenarkan berita-berita mereka, riwayat-riwayat mereka dan persaksian-persaksian mereka. Kebanyakannya dibenarkan. Bal katsirun minhum yataharra sidqa ghayat at-taharri. Bahkan kebanyakan dari mereka kita menjumpai mereka adalah orang-orang yang benar-benar berupaya untuk jujur dengan sejujur-jujurnya. Wa fisqu min jihatin akhar, sehingga kefasikannya kita lihat, kita tinjau dari sisi yang lain. Maka permisalan orang yang seperti ini, kata beliau hafizahullah, la yuraddu khabaruhu wa la syahadatuhu. Tidak ditolak khabarnya, tidak pula ditolak persaksiannya. Walau rudda syahadatu mithlu hadza wa riwayatuhu la'attalat aktsarul huquq. Kalau semisal ditolak ucapan persaksian orang yang seperti ini, maka pastilah hak-hak itu akan terlantarkan demikian banyak. Karena kebanyakan dari orang-orang yang memiliki hak-hak tersebut berasal dari seorang yang fasik. Seorang yang fasik.
Wa batala katsirun minal akhbari shahihah, dan pastilah akan kita tidak akan menjadi batil kebanyakan berita-berita yang sahih. Wala siyama min fisqihi min jihatil i'tiqadi war ra'yi wa huwa mutaharrin lisidq fa hadza la yuraddu khabaruhu wala syahadatuhu. Terlebih lagi seorang yang fasik dari sisi keyakinannya dan pemikirannya, namun dia adalah seorang yang berupaya untuk jujur di dalam menyampaikan satu berita, maka yang seperti ini tidak diterima, tidaklah ditolak khabarnya, demikian pula persaksiannya. Sehingga beliau hafizahullah menunjukkan kepada kita di dalam bab menyampaikan berita saja, beritanya seorang yang fasik bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai sandaran bila di sana ada al-qara'in yang menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan adalah benar-benar satu kebenaran. Sehingga dengan ini menunjukkan kepada kita bila mana ada seorang yang fasik ataukah seorang yang jelek mungkin ataukah rendah kedudukannya, tatkala memberikan nasihat kepada diri kita yang memang kita ini salah dan keliru, maka janganlah menjadi seorang yang sombong, yang kemudian angkuh dan tidak mau menerima nasihat orang tersebut karena melihat dia adalah seorang yang fasik, dia adalah seorang yang jelek, dia adalah seorang yang rendah dan yang semisalnya. Wa amma man fisquhum min jihatil kadzib, adapun yang kefasikannya itu berasal dari sifat pendustanya, karena fasik itu bermacam-macam. Ada fasik dari sisi keyakinan, ada fasik dari sisi ideologi, ada fasik dari sisi mungkin muamalah, dia sering bermaksiat dan yang semisalnya. Ada pula fasik dari sisi asal muasalnya adalah karena sifat al-kadzib, suka berdusta, suka menipu. Naam. Dan terkenal dia adalah seorang yang kadzab, seorang yang pendusta. Maka orang yang kefasikannya, muaranya berasal dari sifat pendustanya, fa in kasura minhu wa takarrar bihaitsu yaghlibu kadhibuhu ala sidqihi fa hadza la yuqbalu khabaruhu wa la syahadatuhu. Bila demikian banyak terjadi pada dirinya dan terus terulang, di mana kebanyakan dari keadaannya adalah dia adalah seorang pendusta dibandingkan sifat jujurnya, maka yang seperti ini tidak diterima khabarnya dan tidak pula diterima persaksiannya. Wa in nadara minhu atau nadira minhu marratan aw marratain, bila mana sifat dusta tersebut adalah sifat yang jarang ia lakukan, mungkin sekali atau dua kali, fa fi raddi syahadatihi wa khabarihi bidzalika qaulani lil ulama. Tentang sikap mereka para ulama, apakah diterima atau ditolak ucapannya dan khabarnya, terjadi dua pendapat di antara mereka para ulama. Sebagian menerimanya, sebagian tetap menolaknya. Wa huma riwayatan 'anil Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ada dua riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan kalimat-kalimat yang setelahnya beliau hafizahullah makin memperjelas tentang makna yang tadi kita sebutkan. Beliau juga menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tatkala mentafsirkan firman Allah azza wa jalla, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Apakah kalian memerintah manusia melakukan amalan kebajikan sementara kalian melupakan diri-diri kalian sendiri dalam keadaan kalian membaca Alkitab? Apakah kalian tidak berakal? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan perkataannya tatkala mentafsirkan ayat ini, wa dhahaba ba'dhum ila anna murtakibal ma'asi la yanha ghairahu anha wa hadza dha'ifun.
Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, sebagian mereka beranggapan bahwasanya para pelaku kemaksiatan tidak boleh untuk melarang yang lainnya dari melakukan perkara-perkara kemungkaran. Namun Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan wa hadza dhaif. Ini adalah pendapat yang lemah. Wa ad'afu minhu tamassukuhum bihadhihi al-ayah fa innahu la hujjata lahum fiha. Dan lebih lemah lagi kalau semisal mereka berhujjah dengan ayat ini. Karena dalam ayat ini tidak ada hujjah untuk mereka dalam pendapat yang mereka sampaikan tersebut. Ayat ini tidak kemudian memberikan perintah dari sisi Allah Azza wa Jalla agar seorang yang melakukan kemaksiatan tidak mencegah orang-orang yang melakukan kemungkaran untuk mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Namun ayat ini berisikan evaluasi agar hendaklah seorang mukmin berupaya untuk membersihkan diri mereka dari perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wasahihu, dan yang benar, annal alima ya'muru bil ma'rufi wa illam yaf'alhu. Seorang yang berilmu itu adalah sebagai satu perkara yang ma'ruf. Tatkala melihat masyarakatnya ataukah manusia atau kawannya tidak mengerjakannya, maka ia perintahkan mereka untuk melakukan perkara yang ma'ruf tersebut. Wa illam yaf'alhu, walaupun dia sendiri belum melakukannya. Itu yang benar. Itu yang sahih. Wa yanha 'anil munkar wa in irtakabahu, dan melarang yang lainnya tentang perbuatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wa in irtakabahu, walaupun dia sendiri melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ini adalah yang sahih, ini adalah yang benar. Sehingga jangan kemudian memiliki penilaian, jangan memberikan nasihat kepada seseorang karena orang tersebut itu sudah lama belajar dan sudah lama belajarnya dibandingkan saya. Kalau saya baru ngaji, itu orang sudah lama, biar yang lain sajalah, katanya. Wah, saya nggak pantas, saya nggak pantas menasehatinya karena saya demikian. Jangan. Ini termasuk dari ucapan yang lemah. Yang benar seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa qala Malik, berkata Malik rahimahullah, an Rabi'ah, dari Rabi'ah, an Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair rahimahullah. Sa'id bin Jubair mengatakan, law kana al-mar'u la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la yakuna fihi syai' ma amara ahadun bi ma'rufin wa la naha 'an munkar. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, kalaulah semisal seseorang diwajibkan untuk tidak memerintahkan yang lainnya melakukan perkara yang ma'ruf, tidak pula melarang dari perbuatan yang mungkar, hingga dia sendiri membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, menjalankan perkara-perkara yang ma'ruf yang ia perintahkan tersebut, maka kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, ma amara ahadun bima'rufin wala naha an munkar, maka pastilah tidak ada seorang pun yang akan mau untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Karena siapapun mereka pasti ada kemungkaran pada dirinya. Siapapun mereka pasti ada perkara yang ma'ruf yang ia tidak melakukannya. Telah kita sebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya kisah marahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala sebagian kaum muslimin mengeluhkan sebagian mereka kaum muslimin yang lainnya karena melihat bahwasanya tidak semua perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dalam Al-Qur'an dilakukan oleh mereka dari awalnya hingga akhirnya. Umar marah dan menasihatinya. Karena sudah pasti
Yang namanya banal insan tak luput dari sifat al-khata'u wan nisyan. Qala Malik, berkata Imam Malik rahimahullah, wa sadaqa, dan benar apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, man dzalladzi laisa fihi syai'. Al-Imam Malik rahimahullah menambahkan, siapakah seseorang yang pada dirinya tidak ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya. Pasti dan pasti ada kekurangannya. Sehingga hujah, argumen untuk kita tidak mau menerima nasihat kecuali dari seorang yang baik, untuk kita tidak mau menerima bimbingan kecuali dari seorang yang mulia, yang baik, yang ahli, yang terkenal ketaatannya dan yang semisalnya, adalah ucapan yang salah dan keliru. Karena dengan hujah dan ucapan yang seperti ini akan menyebabkan kita untuk menolak semua bimbingan, nasihat, arahan dari mereka, orang-orang yang terpercaya, yang jujur, yang memberikan peringatan kepada diri kita dari perkara-perkara kebatilan yang kita berada di atasnya. Wa qala Abdul Fadl Ishaq bin Ahmad rahimahullahu taala, bal yunkarul mafdhulu 'alal fadil. Bahkan seorang yang rendah disyariatkan untuk mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh seorang yang lebih mulia dibandingkan dirinya. Jangan minder, jangan minder. Merasa ikhwan biasa, merasa malu untuk menasihati ustadznya. Merasa ikhwan baru ngaji, merasa malu untuk menasihati seorang ikhwan yang sudah lama mengaji. Merasa ikhwan yang membaca Al-Quran saja masih salah dan keliru, merasa minder untuk menasihati kesalahan santri. Ini perkara yang salah, yang tidak demikian seharusnya. Kita semuanya butuh adanya bimbingan, kita semua butuh adanya nasihat, kita semua butuh adanya orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita tatkala kita salah dan keliru, dan membimbing kita tatkala kita lupa, demikian pula terjatuh ke dalam kesalahan. Wa yunkirul fajiru 'alal wali, dan diperintahkan seorang yang fajir, kata Abdul Fadl Ishaq bin Ahmad rahimahullah, untuk mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh seorang wali, seorang yang dimuliakan sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Ini yang kita dapatkan keterangan dari mereka para al-ulama. Kemudian di sini al-mu'allif hafizahullah menukilkan perkataan Sufyan bin Uyainah rahimahullah tentang perintah dari sisi Allah Azza wa Jalla agar setiap muslim menutupi aib saudaranya tatkala terjatuh ke dalam perbuatan zina, wal iyadzu billah. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, az-zina dzambun ahabba ila Allah taala satruhu. Perbuatan zina adalah dosa besar, namun Allah Azza wa Jalla sangat cinta bila mana seorang itu menutupi perbuatan tersebut. Terkhusus bila mana pelakunya telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Furidha fi qatlil muslim bi syahadatain. Diwajibkan seseorang untuk membunuh seorang muslim tatkala terjatuh ke dalam perbuatan yang menyebabkan dia harus dibunuh, dipenggal kepalanya, dengan membawa 2 orang saksi. Walam yaqbal fi syahadati zina illa 4. Namun Allah Azza wa Jalla tidak menerima persaksian seseorang tertuduh melakukan perbuatan zina sebagai seorang penzina kecuali dengan membawa 4 orang saksi. Yashhadun, yang masing-masing mereka diwajibkan untuk bersaksi, annahum ra'au yaliju kama yalijul mailu fil makhalah. Yang masing-masing 4 orang saksi tersebut, mereka bersaksi dengan penuh keyakinan bahwasanya orang tersebut
benar-benar memasukkan apa yang ia miliki, sebagaimana masuknya satu batang ke al-makhalah, tempat celak, untuk kemudian diambil celak yang ada di tempat tersebut. Artinya benar-benar mempersaksikan dengan ainul yakin bahwasanya pada dirinya telah terjatuh ke dalam perbuatan zina wal iyadzubillah. Harus mendatangkan 4 orang saksi yang masing-masingnya bersaksi dengan persaksian tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah ya Muhammad kepada mereka orang-orang mukmin untuk mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Kemudian Sufyan bin Uyainah rahimahullah menyatakan, fa kaifa yakunu hakadha man ittala'a hatta yarahu mithla al-maili fil maqhalah. Maka bagaimana mungkin seseorang yang melihat perbuatan zina tersebut akan melihat masuknya satu barang sebagaimana masuknya satu jarum ke lubang al-maqhalah, celak, untuk kemudian diambil celaknya. Nah, artinya ini menunjukkan bahwasanya perbuatan zina adalah perbuatan yang Allah Azza wa Jalla sangat cinta bila mana ada pada diri seorang untuk kemudian orang tersebut menutupinya, tidak menyampaikannya kepada yang lainnya. Bagi yang melihatnya diwajibkan untuk kemudian menutupinya, bagi yang mengetahuinya diwajibkan untuk kemudian menutupinya. Ini kasus bila mana ternyata pada orang tersebut benar pada dirinya terdapat perbuatan zina yang mungkar. Maka bagaimana lagi bila mana ada tuduhan-tuduhan kepada seseorang bahwa yang menyebutkan bahwasanya dia adalah seorang yang melakukan perbuatan zina, dalam keadaan ternyata tidak membawa satu hujah pun yang membenarkan tentang tuduhan yang dia tuduhkan tersebut. Tentu ini adalah termasuk dari perbuatan yang sangat-sangat mungkar. Waliyadzubillah. Ini seluruhnya menunjukkan bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk kemudian menutupi kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh saudaranya. Wa qad sarat mithlu hadhil mawbiqat manhajan lil ba'd fi qahri mukhalifihi. Dan dosa-dosa yang seperti ini dijadikan sebagai satu prinsip oleh sebagian mereka untuk mengalahkan orang-orang yang menyelisihinya. Tatkala ia berselisih dengan seorang yang membawa kebenaran, ia berupaya untuk kemudian mencari-cari aibnya. Tatkala ia ketahui ternyata dia dahulu adalah seorang yang demikian, maka kesalahan-kesalahan tersebut dia berupaya untuk kemudian menyebarkannya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapatkan kemenangan dari orang yang menyelisih dirinya tersebut. Hatta innahum la yastani'una al-jawwal mala'ima laha. Bahkan mereka berupaya semaksimal mungkin untuk kemudian menjadikan seorang yang tercela, untuk kemudian menjadikan sifat tercela tersebut ada pada diri orang-orang yang menyelisih mereka. Kemudian beliau rahimahullah mengingatkan, walau imtala'at qulubu haula'i minal iman, kalaulah semisal hati-hati mereka terisi dengan keimanan, lakana likalamillahi wa rasulihi mawqi'uhu fi qulubihim, pastilah firman Allah Azza wa Jalla demikian pula Rasulnya mengena di hati-hati mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, wala tahassasu wala tajassasu. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan seorang muslim untuk tidak mencari-cari kesalahan saudaranya. Wala tajassasu, tidak pula memata-matai mereka, melihat gerak-geriknya, mendengarkan dan berupaya untuk mengutus beberapa utusan untuk mencari kesalahan-kesalahannya, mengoreksi semua ucapannya dan tindak tanduknya. Ini perbuatan yang tidak sama sekali diperintahkan oleh Nabi, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam melarangnya. Walizajrihim qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah untuk memberikan untuk sebagai peringatan bagi mereka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunihi al-anuka yaumil qiyamah. Barang siapa yang mendengarkan ucapan satu kaum dalam keadaan mereka membenci, bila mana dia mendengarkan ucapan mereka, maka akan dituangkan di telinga-telinga mereka al-anuk, timah yang panas pada yaumil qiyamah,
wal iyad billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Ibnu Abbas rahimahumallahu taala. Dan semua dari perbuatan-perbuatan seperti ini beliau menyebutkan sebabnya adalah qillatud din wa dha'ful iman, lemahnya agama dan lemahnya iman yang dimiliki oleh masing-masing mereka. Fa ilallahil mustaka wal musta'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.